warahmatullahi wabarakatuh. Hai Josers, apa kabar semuanya? Kami harap kalian masih semangat ya untuk menjalani minggu ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angel Caroline dan rekan saya Sartiwi Ramadhani. Bimbingan konseling atau BK itu bukan tempat yang menakutkan. Kami berdiri di sini sebagai pembimbing kalian, pembina kalian. Kami di sini bukan polisi untuk menghukum kalian dan bukan seorang jaksa untuk menuntut kalian. Ya, kami di sini sebagai teman curhat kalian. Ya, ketika kalian ada Nah Josers, sekarang kita sedang bersama Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Palembang, yaitu Ibu Dr. Nanda Nurdwin Indrianti. Hai Ibu, apa kabar? Sebelumnya kami dari tim Jurnalistik 7 izin bertanya seputar kegiatan MPLS tahun 2026 selama 6 hari berturut-turut nih Bu. Nah Bu, pertanyaan pertama itu, apa tujuan utama SMA Negeri 7 Palembang mengadakan MPLS pada tahun ini, Bu? Terima kasih. Tujuan utama SMA 7 ini mengadakan MPLS. Yang pertama karena MPLS adalah merupakan program pemerintah ya, dan bukan hanya pemerintah Sumatera Selatan, tapi memang sudah tertuang di dalam aturan kementerian. Untuk itulah maka SMA Negeri 7 menindaklanjuti melaksanakan apa yang menjadi peraturan Kementerian Pendidikan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, khususnya SMA 7 sendiri melaksanakan MPLS tentu saja memperkenalkan SMA 7 ini kepada siswa-siswa baru, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan guru, Bapak Ibu gurunya, lingkungan daripada sosial SMA Negeri 7. Diharapkan anak-anak yang baru yang baru diterima di SMA 7 sebanyak 320 orang ini nantinya setelah benar-benar menjadi
warga SMA Negeri 7 itu mengenal seperti apa SMA Negeri 7 itu, baik dari teman-teman lingkungannya, bapak ibu gurunya, dari keamanannya, dari kebersihan dan semua yang terkait dalam sistem SMA Negeri 7, siswa kelas 10 itu diharapkan tahu. Kemudian yang ketiga, tujuan dilaksanakannya MKLS ini tentu saja anak-anak tersebut memperkenalkan diri sebagai siswa baru kepada warga SMA Negeri 7 di atasnya atau kakak-kakak kelasnya, sehingga pada saat mereka masuk, mereka sudah beradaptasi baik dengan lingkungan sekolah dan seluruh keluarga besar SMA Negeri 7. Diharapkan setelah MPLS ini, baik siswa baru maupun kakak-kakak kelasnya itu akan menjadi satu keluarga besar SMA Negeri 7 Palembang. Nah Bu, lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Apakah ada program maupun inovasi baru yang dapat membedakan MPLS tahun ini dengan MPLS sebelumnya? Tentu saja MPLS tahun ini diharapkan anak-anaknya itu lebih kreatif, lebih inovatif, lebih bisa menunjukkan prestasinya baik yang secara akademik dan non akademik. Anak-anaknya bisa memang benar-benar berkarakter untuk SMA Negeri 7. Kemudian materi yang sudah disampaikan tentang apapun yang terkait baik itu tata tertib, disiplin, itu untuk anak-anak yang baru. Mudah-mudahan anak-anak yang baru ini akan bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Tadi sudah kita sama-sama lihat, itu sudah terpilih 6 pasang duta SMA Negeri 7 Palembang. Tentu saja di dalam masing-masing duta yang terpilih itu mereka punya prioritas apa saja yang akan mereka laksanakan untuk SMA Negeri 7. Nah, duta-duta inilah yang nantinya ini akan direkrut ya oleh OSIS, dimintai agar masing-masing duta ini mempunyai program, dan program-program dari masing-masing duta itu akan kita realkan ya, akan kita laksanakan sehingga apa yang menjadi misi dari masing-masing duta tadi benar-benar bisa diimbaskan, dilaksanakan, sehingga SMA Negeri 7 untuk tahun ini akan lebih baik siswa-siswa kita yang diterima daripada siswa yang tahun 2025-2026. Baik Bu, pertanyaan terakhir ya. Apa pesan dan harapan Ibu untuk seluruh peserta didik baru yang telah menjalankan MPLS dengan baik dan tak memulai tahun ajaran baru dengan semangat Bu? Harapan Ibu selaku kepala sekolah dan harapan daripada Bapak dan Ibu guru serta teman-teman semua, hadirnya adik-adik kita siswa baru sebanyak 320 ini setelah menjalani proses MPLS, kemudian mereka akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 7 ini selama mungkin 3 tahun yang akan mereka jalani. Setelah menjadi keluarga besar SMA Negeri 7, diharapkan mereka menjadi anak yang baik, tidak bermasalah, karena setiap permasalahan itu akan ada sanksi. Diharapkan mereka benar-benar menjadi siswa SMA Negeri 7 yang membanggakan baik untuk dirinya, sekolah, dan keluarga. Baik Bu, sekian itulah wawancara kami bersama Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Palembang, yaitu Ibu Dr. Randa Nurdwin Indrianti. Kepada Ibu, terima kasih Bu yang telah menyempatkan waktunya kepada tim Jurnalistik 7. Sampai jumpa Jasers. Nah Jasers, sekarang kita sedang bersama Ibu Nurbaiti, staf kesiswaan sekaligus guru BK. Hai Mak Bet. Hai. Kami dari tim Jurnalistik 7 izin menanya mengenai seputar masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026-2027. Nah Mak Bet, sebagai guru BK sekaligus staf kesiswaan, bagaimana cara Mak Bet menerapkan poin-poin sekolah yang harus dilakukan dan dijauhi oleh peserta didik baru? Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang cukup menarik. Menerapkan dari poin-poin yang sudah kita terangkan pada saat MPLS, itu mereka harus benar-benar mematuhi dan menjalankan
peraturan yang ada di sekolah. Sebelum mereka masuk sudah ada surat pernyataan yang memang ada poin-poin sebelumnya dan ada pasal-pasalnya, sudah ada pemberitahuan sebelumnya agar mereka bisa mengetahui rambu-rambu yang kira-kira tidak baik dia lakukan. Nah, dengan adanya pasal-pasal dan poin-poin yang sudah diterapkan, maka dia akan bisa mengendalikan diri dia agar tidak terlalu ataupun melanggar peraturan tata tertib yang ada di sekolah SMA Negeri 7 Palembang. Baik, Terima kasih Mak Bet. Pertanyaan terakhir, apa pesan Mak Bet untuk peserta didik di SMA Negeri 7 Palembang yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini? Lihat lagi, lanjut. Apa pesan Mak Bet kepada seluruh peserta didik baru yang Oke. telah menjalankan MPLS pada hari ini? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik untuk kita semua. Pesannya agar siswa-siswa baru yang sudah menjadi warga SMA Negeri 7 Palembang agar bisa mematuhi peraturan sekolah, dan kita sebagai sebagai guru BK bukan sebagai polisi tapi sebagai BK sahabat siswa dari hati ke hati. Jadi tidak ada yang namanya BK tersebut adalah tempat orang bermasalah saja, tapi orang yang berprestasi juga bisa masuk walaupun dia tidak ada masalah maupun masalah bisa dalam ke ruang BK. Dan pesan yang sangat harus dijalankan adalah agar bisa bekerja sama seluruh warga SMA Negeri 7 Palembang dapat menjalankan peraturan itu dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Terima kasih Mak Bet. Oke. Nah, jasa sekian itulah wawancara bersama Ibu Nurbaiti, staf kesiswaan sekaligus guru BK. Terima kasih Mak Bet yang telah menyempatkan waktunya kepada tim Journalistic 7. Sampai jumpa Jasers. Nah, Jasers, sekarang kita sedang bersama Wapel Guru yaitu Ibu Marlela Rini SPD. Hai Ibu. Kami dari tim Journalistic 7 izin bertanya mengenai seputar masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026-2027. Nah Bu, sebagai Wapel Guru, bagaimana cara Ibu untuk menanggapi peserta didik baru yang sangat semangat dalam menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah selama 6 hari berturut-turut? Terima kasih ya kepada tim jurnalistik. Jadi Ibu selaku wakil ketua pelaksana, tanggapan Ibu terhadap Casisba yang begitu antusias, begitu semangat, itu merasa sangat senang, merasa sangat bangga dan sangat termotivasi untuk melaksanakan tugas sebagai wakil ketua pelaksana. Itu saja. Terima kasih Ibu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Bagaimana cara Ibu mengkoordinasi seluruh anak OSIS dan ketapel wapel MPLS serta pengisi grand opening MPLS pada tahun ini? Mengkoordinasikannya tentunya kita saling berkoordinasi dengan berkomunikasi. Kita membentuk grup WA, kemudian ada waktu-waktu tertentu untuk melakukan rapat. Dan disitulah kita mendengarkan evaluasi yang harus kami lakukan supaya kegiatan itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, apa pesan Ibu untuk peserta didik yang telah ikut serta dalam pelaksanaan MPLS saat kegiatan berlangsung? Oke, ya, pesan untuk sebagai wakil dan sebagai mewakili seluruh kepanitiaan kepada siswa-siswa yang sudah masuk, itu tentunya diharapkan mereka tetap semangat, kemudian mereka diharapkan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pelajar dan warga SMA Negeri 7 Palembang dengan mengembangkan potensi, kemudian berprestasi, kemudian juga menggali minat dan bakat yang mungkin selama ini belum tergali. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah, jasa sekian itulah wawancara bersama Ibu Marlela Rini SPD sebagai Wapel Guru dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026-2027. Terima kasih Ibu Marlela yang telah menyempatkan waktunya kepada tim Journalistic 7. Sampai jumpa Jasers.
Wah, seru sekali ya seluruh rangkaian acaranya. Wah, iya seru banget ya. Nah, Jose, sekian itulah rangkaian acara masa perkenalan lingkungan sekolah Last Day pada hari ini. Dan nantikan berbagai event-event menarik dari kami berikutnya. Selanjutnya, saya Septiwi Ramadhani dan rekan saya Angel Caroline, pamit undur diri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Josers!